Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam ini kita akan melihat kembali kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh teman-teman pemuda remaja yang juga melibatkan adik-adik dari kelas 4 sampai dengan 6 SD dalam acara Imago Dei Got Talent. Namun sebelum melanjutkan, kita akan memujikan satu pujian yang berjudul Semua Karena Anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama masuk di dalam doa sebelum kita memulai persekutuan tengah minggu kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami saat ini menyerahkan jam ini. Kami yang ada di rumah masing-masing memohon kiranya Tuhan sendiri yang boleh menguasai pikiran, hati kami, sehingga kami boleh terfokus apa yang kami lihat, apa yang kami dengarkan, itu boleh menumbuhkan iman kami, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati dimanapun kami berada, Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami. Dan kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kebenaran firman Tuhan menguasai hamba-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama menyaksikan cuplikan dari kegiatan ID Got Talent yang telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus yang lalu, dan kita akan bersama-sama melihatnya.
Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman ID dan peserta ID Got Talent. Terima kasih sudah bergabung mengikuti acara awarding ID Got Talent pada sore hari ini. Kami mewakili panitia ID Got Talent juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dan kepada orang tua yang sudah mendukung anaknya dari awal hingga akhir acara awarding. Semua peserta ID Got Talent dijuri oleh 3 orang. Kita perkenalkan, ada Bapak Christian Ferry. Selanjutnya ada Kakak Yoga. Dan yang terakhir ada Bapak Dendi. Berikut preview dari teman-teman ID Got Talent beserta tanggapan dari para juri. Ngomong-ngomong, melihat kamu untuk ikut itu juga hal yang positif ya. 1 poin, dan aku lihat untuk gambar kamu itu spontan, jadi karakter anak-anaknya muncul di situ ya, dari komposisi ya. Mungkin sedikit masukan karena kan ini agak jauh, mungkin sistemnya online, mungkin untuk pewarnaan ya, di teknik pewarnaannya mungkin harus lebih berani. Gambarnya Ilen bagus. Dulu gambarku SD juga kayak gitu sih sebenarnya. Cuman banyak yang nggak jadi kalau aku. Jadi idenya aja yang jalan, tapi banyak yang nggak jadi. Jadi buat Ilen nyelesain 1 gambar itu udah oke banget. Terus idenya juga oke. Cuman tadi pewarnaan sama kurang berani sih, kurang kayak full color aja. Kalau itu jadiin full color, ada backgroundnya, pasti lebih oke lagi. Gitu aja sih. Thank you. Kalau tadi Kak Yoga ngomong dulu SD gambarnya nggak jadi. Kalau saya nggak bisa gambar seperti itu waktu SD gitu ya. Jadi menurut saya Ilen luar biasa, bagus banget gambarnya. Karena saya nggak bisa suruh gambar seperti itu. Sekarang pun mungkin juga nggak bisa, karena saya nggak punya bakat gambar. Tapi ini kakak Ferry juga mau ngasih masukan. Mungkin pengambilan videonya, lightingnya itu juga perlu diperhatikan, sehingga ketika Ilen lagi gambar itu juga terlihat dengan jelas. Nah memang waktu ditunjukkan hasilnya, kalau kakak tidak tahu apakah karena faktor kamera dan ada distorsi begitu, memang akhirnya warnanya jadi kayaknya tidak muncul begitu. Tapi luar biasa, sudah berani ikut dan bisa menyelesaikan 1 gambar yang kakak dulu nggak bisa suruh gambar seperti itu. Thank you. Yang pertama, saya membayangkan prosesnya pasti tidak mudah, menyiapkan peralatan, kemudian melakukan syuting sedemikian rupa. Saya yakin pasti tidak mudah. Lagu ini sangat mengena untuk kondisi kita saat ini di tengah pandemi. Kita disuguhkan sebuah pujian yang sangat menguatkan bagi kita semua, dengan tatanan video, audio yang menarik, yang sangat baik. Menurut saya ini luar biasa kalau dari saya seperti itu. Videonya Iren ini niat ya, ada green screen-nya, terus
terus ngajakin orang rumah buat nyanyi, terus lagunya juga masuk sih menurutku. Jadi oke banget buat ID Talent ini. Ya, kami merasa bersyukur ya, di tengah pandemi ini ternyata banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya untuk mau ikut itu adalah salah satu contoh yang patut kita acungi jempol ya. Apalagi harus ngajak papa, emak, itu paling susah. Mungkin di antara kita mungkin paling susah itu kalau ngajak orang tua misalkan untuk join, untuk sama-sama mensupport itu susah sekali gitu loh. Mereka mungkin karena waktu dan sebagainya. Tapi dengan adanya Irin misalkan bisa menggabungkan ya bersama dengan keluarganya, itu hal yang positif yang dari saya. Lalu dari teknis performance sih mungkin ini masih awal ya, jadi mungkin lebih, kalau dari saya mungkin bisa lebih rileks ya. Jadi kalau kita lihat kan papanya tuh ekspresif sekali gitu loh, mensupport, suasananya kena ya. Tapi mungkin justru Irin ya harusnya lebih mungkin bisa komunikatif ya. Next time mungkin bisa ditambahkan. Tapi secara overall ya dari tema dan sebagainya masuk. Sip. Good luck. Oke, kalau buat videonya Jonathan sebenarnya idenya oke Mas. Cuman pengambilan gambarnya kurang, agak mundur sedikit biar Jonathannya kelihatan. Kalau aku sih gitu. Diliatin detail makanannya sih kalau aku. Udah itu aja. Thank you. Nah, kalau saya lihat mungkin secara teknis ya, dari awal itu udah bagus ya. Udah bagus, mungkin cara explain penjelasannya juga udah runtut gitu. Cuma ya ada sedikit aja mungkin nanti seperti tadi yang Kak Yoga ngomongkan ya, jadi touching untuk finishing, kalau saya lihat sih itu aja sih. Jadi kalau misalkan tadi waktu touchingnya itu mejanya bersih ya, terus tinggal buatnya, terus mungkin nggak belepotannya banyak, mungkin lebih sip lagi ya. Tapi secara skill bagus, salut. Oke ya. Pertama, Kak Ferry sangat senang karena Jonathan mempersiapkan semua bahannya dengan sangat baik ya, karena cukup banyak bahan yang dipersiapkan, pasti tidak gampang. Lalu yang kedua, belajar untuk membuat sushi itu sendiri, tahap-tahapnya, dan Jonathan bisa menjelaskan secara sistematis atau secara urut. Itu menurut kakak itu luar biasa untuk anak seusia Jonathan, menjelaskan secara urut dan melakukan itu secara sistematis tahap demi tahap. Sampai kemudian memang tadi dikatakan untuk platingnya itu ya, untuk plating mungkin bisa dibersihkan areanya. Jadi ketika plating itu hanya makanan yang sudah tersaji dan ditata dengan rapi itu yang dimunculkan. Tapi ada satu catatan sedikit banget, itu minor. Mungkin untuk menggulungnya jangan lupa pakai sarung tangan. Apalagi dalam kondisi kita lagi pandemi itu ya. Itu aja. Luar biasa untuk Jonathan, terus maju. God bless you. Besar
Yang pertama, bersyukur banget ya Vanessa udah ikut bergabung dalam ID Got Talent ini. Lalu yang kedua, tema yang diangkat juga menurut saya sangat menyentuh kita, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Memang sedikit masukannya mungkin Vanessa bisa lebih ekspresif gitu ya, lebih ekspresif, kemudian lebih berani dalam mengeluarkan setiap lirik yang ada gitu. Penghayatannya sudah ada, tapi mungkin lebih dalam sedikit lagi biar lebih kena. Kalau dari saya seperti itu. Thank you, God bless you. Kalau aku sih nggak ada komen ya, soalnya aku nggak bisa komentar tentang musik. Jadi bagus-bagus aja kalau kalian berdua nyanyi. Cuman ya itu kurang ekspresif aja sih sebenarnya. Thank you. Ya kebetulan sudah diborong semua sebetulnya ini. Ya oke. Vanessa, ya bagus sih untuk ya kembali lagi ya, mungkin hampir semua peserta hal yang paling utama itu mau ikut, itu adalah salah satu apresiasi dari kami Dewan Juri dan juga mungkin nanti dari pengurus dari ID juga ya, untuk mau berpartisipasi itu adalah hal yang utama sebetulnya, itu yang poin yang positif. Yang kedua, sudah berani untuk menunjukkan skill yang dipunyai ya. Kalau dari segi suara sih bagus ya, apalagi mungkin kadang-kadang pecah suara ya. Ya mungkin apa yang dikatakan Kak Ferry dan juga Kak Yoga ya, itu hampir sama. Jadi terutama kalau saya sih lihat dari performan ya, karena saya orang performan, jadi lihatnya dari performannya. Jadi ekspresinya memang harus ditingkatkan. Terus eye contactnya itu selalu turun ke bawah. Mungkin lihat teks ya. Nah itu kelihatan sekali. Mungkin alangkah baiknya mungkin tekniknya kalau mungkin ditaruh di belakangnya kamera, jadi lihatnya ke depan gitu. Saya rasa sih itu sih. Tapi hal utama mau ikut dan mau berani tampil itu adalah yang utama ya, apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Good job. Saya mengapresiasi sekali ya apa yang kamu tampilkan ya. Mungkin ini enggak mudah ya untuk mengambil gambar dengan bentuk yang bagus, komposisi yang bagus dan setting yang pas kalau saya lihat ya. Jadi itu kalau dari performance ya. Terus yang kedua mungkin ya, kalau mungkin untuk anak-anak yang lebih kecil ini pas sekali. Ya, tapi kalau untuk anak-anak yang seumuran ya mungkin lebih banyak lah variasi chordnya ya. Ya kita kan lihat itu aja sih. Tapi secara overall bagus. Pertama kakak mau lihat dari sisi video dulu. Saya lihat videonya presisi begitu ya. Kemudian pengambilan video juga bagus, pencahayaan juga cukup. Kemudian ide untuk menyanyi menggunakan ukulele itu juga sangat menarik, karena saya tahu Kirana multi talent, bukan hanya ukulele, bisa piano juga, mungkin alat musik lain juga bisa. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana Kirana bisa membawakan itu dengan cukup santai, dan itu seperti karakternya cukup keluar begitu, dan itu yang saya suka ketika ada seseorang menyanyikan satu lagu mungkin sederhana tapi bisa membawakannya dengan caranya sendiri. Itu menunjukkan dia punya karakter dan bisa menempatkan diri pada sebuah, saya mengatakan sebuah event lomba, atau bukan lomba ya, pencarian bakat yang diadakan oleh ID seperti ini. Masih terus Kirana, God bless you. Oke, jadi
Kirana ini berbakat sekali ya, bisa main ukulele sambil nyanyi. Terus dilihat dari komposisi pengambilan gambarnya juga bagus. Latarnya di setting sedemikian rupa. Jadi niat banget videonya. Gitu aja, thank you. Makin saling mendekatkan diri, seolah masalah akan menjadi ringan jika dihadapi bersama-sama. Jangan menjauh, karena kita bisa saling menguatkan agar keberadaan kita bisa menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan. Pemenang berdasarkan penilaian juri ID Got Talent kategori SD adalah Kirana. Lalu untuk kategori SMP SMA kuliah adalah Iren. Pemenang berdasarkan Most Favorite ID Got Talent kategori SD adalah Jonathan. Selanjutnya, kategori SMP SMA kuliah adalah Vanessa. Itulah pemenang dari ID Got Talent 2020. Selamat kepada semua peserta yang sudah memberikan yang terbaik. Kiranya semua talenta kalian bisa membawa berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. See you all in next year ID Got Talent. Bye-bye. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, itulah tadi peserta yang sudah mengikuti ID Got Talent, dan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tim dari Imago Dei Got Talent, maka kegiatan ini punya tujuan agar dapat mendorong rekan-rekan pemuda remaja dan adik-adik SD dari kelas 4 sampai kelas 6 untuk lebih berani menggali dan menampilkan talentanya. Dan tidak hanya berhenti pada menggali dan menampilkan saja, tetapi mereka diharapkan untuk mau mengembangkan potensinya agar dapat dipakai untuk melayani Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah dasar Alkitab yang dipakai oleh rekan-rekan untuk boleh menjadi landasan di dalam menyelenggarakan, melakukan kegiatan ID Got Talent ini. Nah, ketika tadi kita saksikan penilaian dari juri, kita sudah dengarkan bahwa di dalam setiap penilaian atau komentar yang diberikan oleh juri itu memberikan motivasi kepada setiap peserta agar mereka boleh lebih baik lagi dalam melakukan, dalam melayani karya-karya yang mereka kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kalau boleh jujur, saya juga iri dengan para peserta yang telah memberikan talenta-talenta yang dipercayakan oleh Tuhan dengan baik. Dan tentunya mereka semua mempersiapkan dengan baik dari latihan, alat-alat yang dibutuhkan, bahan-bahan. Kalau tadi ada yang memasak, Jonathan memasak. Tentunya ada proses alat-alat, bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Dan proses perekaman tentunya tidak mudah. Saya
yakin dan percaya itu semua dipersiapkan dengan baik, yang akhirnya mereka berani menampilkan, mereka berani menunjukkan apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi kelebihan yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menilai kita dimulai dari anugerah-Nya, bukan dari kekayaan, kepintaran, ketampanan, kerja keras, atau kehebatan kita, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan juga. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Paulus mengatakan bahwa anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia, melainkan mendorong aku bekerja lebih giat dari semua rasul. Dan dia tidak berhenti pada kalimat itu saja, tetapi dilanjutkan dengan perkataan bahwa tetapi ketika aku bekerja, aku melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri, melainkan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam aku. Jadi bermula dari anugerah yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita semua dan menjadikan kita manusia baru, serta memberikan seluruh apa yang Tuhan percayakan, apa yang kita perlukan untuk mendorong kita melayani Tuhan. Dan pada saat kita melayani Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang lebih lagi sepanjang perjalanan ketaatan kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 11 memberikan peringatan kepada kita semua. Yang pertama adalah jelas sekali kita diingatkan agar jangan malas, jangan mundur, jangan loyo, jangan kerajinanmu kendor dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam masa-masa seperti ini menjadi sebuah pengingat untuk kita semua, agar kita boleh terus menyalakan api semangat, kita boleh terus maju untuk boleh mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah itu kita sebagai seorang pelajar, atau kita seorang pekerja, pengusaha, seorang bisnismen, atau kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai oma opa, yang mungkin kita merasa bahwa kita enggak bekerja, enggak melakukan apa-apa, tetapi kita diingatkan, jangan kita sampai loyo, jangan kita sampai kemudian kerajinan kita, semangat kita itu menjadi kendor. Yang kedua, kita juga diingatkan agar kita memiliki semangat yang terus berkobar. Dan semangat ini ada bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi semangat yang ada biarlah didasari untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, apakah masih bisa kita melayani di tengah-tengah masa pandemi ini? Saya harus sebelum menjawab pertanyaan itu, saya harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan pengurus dari Komisi Pemuda Remaja GKI Citraland yang sudah berjeri lelah dalam mempersiapkan Imago Dei
Got Talent. Kurang lebih persiapannya mungkin tidak sampai 2 bulan. Dalam masa-masa pandemi ini, persiapan harus mereka lakukan dan dengan keterbatasan yang ada. Tetapi mereka boleh terus semangat melakukan itu, melakukan kegiatan ini. Dan saya juga harus mengapresiasi bahwa mereka saat ini yang melayani kegiatan gereja secara online, baik itu persekutuan, ibadah, atau rapat sekalipun ya, adalah pelayan yang melayani tanpa ada orang banyak yang harus mengetahui. Dan mereka membutuhkan nafas panjang seperti seorang pelari maraton. Oleh sebab itu, jika ditanya, apakah masih bisa kita melayani dalam masa pandemi ini? Maka jawabannya adalah bisa. Sangat mungkin di dalam segala talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, mungkin kita tidak harus datang ke gereja untuk melayani, tetapi kita bisa melakukannya di rumah. Kita bisa melakukannya juga di tempat kerja kita. Kita bisa mendorong diri kita untuk terus memiliki semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam memuliakan nama Tuhan. Roma 12 ayatnya yang ke-11 mengingatkan kepada kita semua agar jangan kendor. Kerajinan kita teruslah semangat, bahkan buat kita yang saat ini sudah lelah menghadapi masa-masa pandemi ini. Saya ingin agar kita semua mengingat kembali pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan pesan ini masih sangat relevan agar kita tidak putus asa, agar kita tidak menyerah. Kita terus semangat di dalam memuliakan nama Tuhan. Karena itu, marilah kita, baik yang anak-anak, pemuda remaja, dewasa, lansia, tetaplah semangat melayani Dia yang telah memberikan anugerahnya bagi kita semua. Semua karena anugerahnya. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, kembali saya mengajak kita memujikan bagian refren dari pujian Semua Karena Anugerahnya. Dan nanti kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita pujikan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita berdoa.
kami mengucap syukur Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, Tuhan memberikan talenta-talenta kepada kami, kemampuan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon Tuhan agar kami boleh benar-benar menggali terus, mengembangkan talenta-talenta itu. Dan seruan ini bukan hanya untuk anak-anak muda, tetapi untuk setiap kami, anak Tuhan. Kami terpanggil untuk terus menggali potensi yang ada di dalam diri kami, mengembangkan. Dengan penuh keberanian, kami boleh melakukan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong kami di dalam segala pergumulan kami. Dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh terus melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk segala hal yang boleh kami kerjakan. Tuhan memberkatinya dan Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengingatkan kembali bahwa setiap hari Kamis kita akan berjumpa di dalam persekutuan tengah minggu, di dalam acara yang berbeda-beda tentunya, dan biarlah segala hal yang boleh kita dengarkan boleh benar-benar menumbuhkan iman kita, dan nantinya kita boleh benar-benar terus melayani Tuhan dimanapun kita berada. Selamat malam, Tuhan memberkati.